Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan dengan kegiatan mata kuliah kepemimpinan, wawancara kepala madrasah ataupun kepala lembaga, kami meminta izin Bapak untuk mewawancarai Bapak terkait dengan mata kuliah kami, yaitu kepemimpinan. Sebelumnya, Bapak bisa menjelaskan identitas Bapak dan latar belakang sekolah tersebut dahulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas adanya pertemuan ini. Semoga ini menjadi kita sharing antar kita, kemudian kita saling mengisi kekurangan masing-masing kita. Untuk identitas kami adalah saya sendiri Kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja. Sejak ini 2 tahun berjalan ini ya, saya 2 tahun berjalan ini. Madrasah Aliyah Nurul Huda Sukaraja. Saya sebagai kepala sekolah sudah 2 tahun berjalan. Saya Sias Tony. Ya, saya menempuh pendidikan dulu. Sebenarnya awalnya kalau perjalanan pendidikan saya itu sebenarnya seolah liku-liku ya. Mungkin karena keterbatasan ekonomi keluarga juga mungkin ya. Jadi waktu itu cuma SD, MI ya, MI waktu itu MI, kemudian MTS. Nah setelah MTS itu mungkin berhenti seingat saya, berhenti beberapa tahun. Nah kemudian bangkit lagi, terus masuk dinia. Nah kemudian di dinia itu karena mungkin ya dari pengalaman, kemudian bangkit lagi terus bersemangat sekali waktu itu. Ada mungkin dari setelah banyak kosongnya mungkin ada kesempatan belajar. Nah saya belajar di sini di madrasah di Luda, di madrasah dinia Luda. Jadi saya orang Sukaraja, di Ngalong gitu ya, Ngalong. Jadi malam di pesantren, siang pagi pulang ke rumah, kemudian begitu terus. Kemudian sore belajar di dunia, malam mungkin di pesantren. Jadi kalau siang pulang kerja di rumah, bantu bapak di rumah. Saya sendiri sudah tinggal bapak ya, ibu sudah wafat. Cita, Pak ya. Kemudian waktu dia setelah itu ada saya nggak bisa terus saya masuk disarankan oleh kiai beliau tadi semoga Allah memanjangkan umurnya ikut ujian persamaan aliyah. Nah, kemudian alhamdulillah selesai, kemudian ikut matali, kemudian dengan dapat ijazah matali, kemudian bisa ikut persamaan di waktu itu STKIP ya, STKIP. Alhamdulillah sudah juga pernah belajar di Jawa khusus bahasa Arab di Ampel kita bersama teman. Untuk pendirian madrasah ini apakah banyak batang kali atau tidak, Pak? Pendirian madrasah ini ya, kalau saya baca sejarahnya insya Allah tidak, karena mungkin sudah di punya pendukung di bawahnya ya, sudah ada MTS, sudah masyarakat juga mendukung. Insya Allah kalau masalah aliyah ini kerasa tidak begitu banyak. Itu rasa yang dengar waktu itu yang banyak ceritanya dari beliau itu MTS-nya ya, hambatannya banyak. Rasa kalau aliyah ini dan juga sudah didukung beliau sama Allah soleh ya, dengan beliau doa apa ini kerjasama, insya Allah banyak kemudian diberikan Allah kepada kita. Baik, terima kasih untuk identitas dan sejarah Bapak tersebut. Kita masuk ke materi yang mau diinterview ini tentang kepemimpinan. Nah, menurut Bapak, pemimpin yang baik itu seperti apa? Pemimpin yang baik seperti apa? Ya, sungguh ini saya juga masih dalam rangka belajar. Ini hanya menurut yang menurut tentu setiap orang berbeda-beda persepsinya. Dan ini kalau kepemimpinan yang terbagus tentu Rasulullah SAW tentu. Tapi kan kita nggak berjumpa beliau secara langsung, kita cuma membaca sejarah, mendengar kisah-kisahnya, tentu seperti Rasulullah tentu yang terbagus. Nah, kemudian juga para ulama-ulama itu, para tokoh-tokoh kita, seterusnya tentu itu menjadi tokoh. Nah, kemudian menurut saya juga tentu kepemimpinan itu
kebersamaan itu, jangan merasa paling tinggi kemudian apa seenaknya gitu mungkin ya, ya betul demokratis lah mungkin ya, yang demokratis itu yang terasa ya. Dan juga ini ya, saya nggak mau sih memanfaatkan ya tentu ya. Untuk selanjutnya kemungkinan di Madrasah Aliyah ini apakah berjalan lancar ataupun ada sedikit hambatan waktu memimpin di sini semuanya dari periode ke periode? Ya mungkin ya, karena juga saya sendiri masih mencari celah juga ya, mencari celah namanya juga masih belajar, artinya masih terkadang baca kondisi ya. Terkadang saya juga nggak bisa memaksakan apa itu mau saya gitu. Saya juga terkadang masih mau mencari celah gimana bisanya itu enak semuanya. Jadi terkadang saya mengambil tindakan itu tidak maunya saya begini, kemudian ternyata tidak apa ini ada nggak sejalan, dan juga saya nggak begitu memaksakan diri, saya nggak memaksakan diri. Tapi ini maksud saya ini juga masih proses ya, masih proses ya, gimana bagusnya ini sungguh ini saya sebenarnya belum maksimal, mau saya ya belum maksimal, tapi saya menjaga jangan sampai tambah kacau, karena juga kondisi apa, kita sama tahu lah kita kondisi masih seperti ini lingkungan kita. Jadi yang berjalan normal saja sudah saya bersyukur, nggak ada apa itu yang meledak-ledak gitu ya. Saja bersyukur, tapi belum sesuai kemauan saya juga, belum sebenarnya saya punya program tapi belum apa, maksimal ya, belum maksimal. Yang selanjutnya bagaimana agar supaya kita itu bisa menjadi pemimpin yang baik? Bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik supaya Tentu kita harus banyak belajar ya, banyak belajar, benar-benar membaca kondisi, dan juga ya apa, harus berani mengambil resiko sebenarnya ya, berani mengambil resiko, artinya sebenarnya saya ini ingin seperti siapa sebenarnya, karena namanya buahnya lah pemimpin ya, sebenarnya kita saya ingin mau seperti apa, nah gitu ini kemudian kita mencontohnya. Jadi apa ya, itu tadi, kalau idolanya tentulah kita masing-masing punya idola ya, tentu ya yang kita dengar Rasulullah itu sangat apa itu, kita itu sebenarnya sama saja ya, sebenarnya sama saja, antara pan itu sama saja, semuanya itu punya tanggung jawab masing-masing. ya selanjutnya bagaimana ketika pemimpin yang etis, ketika pemimpin yang etis? Kurasa kita ini apa ya, namanya membimbing, kalau saya baca itu kita melindungi ya, melindungi atau menutup aib agak anak buahnya sebenarnya, melindungi, ada potensi kita yang mendorongnya potensi itu muncul, kalau ada kurangnya kita yang bertanggung jawab mendidiknya. Jadi sebenarnya kalau bacaannya tanggung jawab pemimpin luar biasa. Jadi apa itu, kalau ada salahnya ya kita yang harus apa itu mengingatkan, kalau dia kurang ya kita yang harus tanggung jawab itu. Jadi sebenarnya kalau kita baca itu luar biasa ya. Kalau punya potensi ya kita yang harus memupuknya. Kalau ada salahnya, ada aibnya kita yang harus. Dan itu jadi jangan memanfaatkan ini. Dan posisi lah ibaratnya. Bagaimana cara membangun komunikasi yang komunikatif dengan pengelola dan guru MA Nurul Huda ini, Pak? Ya tentu kita utamanya itu sebenarnya komunikasi, benar-benar komunikasi, namanya kerjasama ya, karena yang namanya organisasi utamanya adalah komunikasi, itu yang diutamakan, komunikasi. Kadang ini kita juga belum apa, intensnya sih belum ya, kadang cuma dalam rapat-rapat saja, kalau memanggil secara ini belum. Kalau memanggil secara pribadi belum, hanya waktu tahun itu ya secara intensif kita apa namanya hadir terus, maksudnya mengawasi terus, misalnya memperhatikan terus, tidak kita biarkan, artinya sebenarnya seperti apa itu, dalam semua pekerjaan itu ada apa istilahnya itu ya, yang selalu ngawasi itu mandornya. Ada sebenarnya garisnya mungkin ya. Artinya bahwa benar dia kerja disaksikan benar bahwa dia kerja, kalau nggak kerja kan itu namanya juga harus hadir terus aja, harus hadir terus. Agar komunikasi itu yang komunikatif, kita tuh harus selalu komunikasi dan selalu
hadir gitu Pak. Benar, benar, harus selalu hadir, harus muncul terus, harus muncul. Mungkin harus lebih keterbukaan begitu juga Pak. Benar. Apabila terdapat permasalahan di dalam sekolah antara kepala madrasah dengan pengelola atau guru, upaya dan solusi apa yang sebaiknya dilakukan menurut Bapak? Itu apa ini? Saling memahami posisi masing-masing. Artinya pokoknya ketemu intinya ya. Intinya ketemu, kemudian apa, kalau ada masalah ya harus dijelaskan apa masalahnya. Karena ini adalah kita senasib sebenarnya, satu perahu ya, satu perahu. Majunya itu nggak mungkin hanya satu orang, dua orang, semuanya harus bersama-sama. Jadi, kalau kita bersama-sama itu mudah. Ini solusinya dialog nih. Solusinya dialog. Kita harus ketemu, memecahkan itu bersama-sama. Jangan apa itu menghindari, sebenarnya masalah itu jangan dihindari, malah harus dibuka ya, dibuka, kemudian cari solusinya, kemudian jangan menang-menang, jangan menang. Artinya harus, malah kalau ada masalah sebenarnya harus segera ketemu, harus segera diselesaikan. Jangan malah dibiarkan bertumpuk-tumpuk, kemudian nanti nggak selesai-selesai, kemudian meledak kemana-mana atau malah mencari forum lain ya, mencari forum lain. Tapi terkadang memang ada, aku rasa, masalah yang ya kita tunggu nanti mungkin saatnya gitu terkadang ya. Nggak harus, orang itu nggak harus ini itu nggak ada, terkadang ada nunggu saatnya semua tuh, terkadang ada saatnya, ada, iya, ada momennya, ada saatnya terkadang. Terkadang itu, terkadang ada orang kok nggak nikah terkadang ada. Sudah memang nanti belum waktunya, mungkin ada waktunya, jadi kita nggak memaksakan gitu ya, dan kita percaya pada proses dan takdir Tuhan itu loh. Menurut Bapak, bagaimana cara membangun hubungan yang baik dengan orang yang memiliki jabatan di atas kita dan di bawah kita? Kalau kita ke atas, tentulah kita sebagai sebagai anaknya ibaratnya ya, tentu kita patuh, jangan membuat banyak masalah, malah membuat masalah. Kalau seandainya ada kesalahan, tentulah kita seperti kayaknya sholat itu ya, kita harus menegur dengan baik-baik, mungkin ya, dengan dengan cara yang baik tentu. Kalau ke atasan mengingatkan dengan cara yang bagus, tentu ada cara-cara yang bagus, tentu kemudian mungkin juga bertahap juga ya, juga bertahap, seperti nggak harus grow salah terus ngelawan gitu, mungkin ada saatnya juga. Jadi tentu kalau ke atasan harus patuh selama, jadi kita selama tidak melanggar aturan Allah, tidak melanggar yang sudah kita sepakati, kita patuh tentu. Kalau sudah kita sepakati, masa kita nggak patuh kan, ini sudah, ini yang harus dipatuhi, ini larangan-larangan, tentu kita patuhi itu. Kemudian kalau ada salahnya tadi, kita seperti orang sholat itu mengingatkan dengan cara yang baik, dan mungkin kalau sholat sih segera ya, tapi kalau itu mungkin ada waktu-waktu lah ya, mengambil waktu-waktu yang tepat. Nah kalau kepada bawahan, tentu itu melindungi menjadi tanggung jawab kita. Ada salahnya apa, kita harus memaklumi, namanya juga manusia semuanya memaklumi. Bagaimana Bapak membangun manajemen yang baik dalam kepemimpinan? Ya, masing-masing ini sudah kita berikan job description-nya ya, masing-masing apa yang harus dikerjakan. Ya sudah, agar supaya tidak tumpang tindih, semua selesai sesuai jadwal, masing-masing sudah tertulis apa yang harus dikerjakan masing-masing. Dan waktu jam kerja ya memang ada di tempat kerjanya. Memang jam kerja ya memang harus ada di tempat kerjanya, dan kalau ada permasalahan sehingga nggak bisa masuk, ya harus menyampaikan informasi, harus menyampaikan izin ada masalah apa dan seterusnya. Jadi kita nggak menimbulkan suudzon dan sebagainya. Jadi secara umum itu tadi, semua kerjaan, semua masing-masing sudah ada jobnya masing-masing yang harus dikerjakan, dan kalau jam kerja ya ada di meja kerjanya, ada di tugasnya itu. Dan kita semua juga saling mengingatkan terus, sudah diselesaikan belum, sudah selalu dicek itu. Jadi untuk membangun manajemen yang baik itu kita harus tahu posisi kita seperti apa untuk mengerti job-job kita. Benar apa yang harus dikerjakan masing-masing.
di Indonesia ini kan banyak yang nantinya akan menjadi calon seorang pemimpin. Mohon saran dari Bapak untuk para calon pemimpin di masa depan. Sebenarnya saya ingat itu hadis itu ya, yang Allah itu akan melindungi 7 golongan pada nanti hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Nomor satunya adalah pemimpin yang adil ya. Gitu. Jadi utamanya adil itu cuma pemimpin yang adil ya, luar biasa gitu. Jadi belajar adil itu gimana, berarti bisa menempatkan pada tempatnya orang itu ya. Adil benar, pokoknya tidak mengurangi hak orang, tidak merampas hak orang. Itu sebenarnya hadis itu ya. Subhanallah, pemimpin yang adil tuh. Nah, untuk bisa adil itu tentu ya Allah Subhanahu wa taala harus tahu apa ini? Tahu apa? Tahu ini, punya ilmu maksud saya. Punya ilmu, punya pengalaman terlatih, punya ini banyak sejarah, banyak referensi lah ya. Ini pemimpin kayak ini, tentu banyak referensi. Tentunya kemudian tentu orang nanti saya ini ingin pemimpin seperti apa. Nah dia harus gitu ya, harus milih gini. Jadi dia harus banyak belajar, baca sejarah, baca orang tuh, baca orang kayak gini. Nah, nanti sebenarnya dia apa bisa milih saya ingin seperti ini ya, seperti ini. Artinya untuk menjadi pemimpin berarti harus belajar itu, belajar sejarah, belajar ini, kemudian berlatih, berlatih dulu agar bisa adil itu. Terima kasih Pak untuk wawancara hari ini. Jadi, kesimpulan dari wawancara kami mencari materi Bapak tentang kepemimpinan tadi. Jauh semuanya kami, saya dan teman saya ini terima kasih kepada Bapak sudah mau bersedia untuk kami wawancarai, karena ini terkait juga menyangkut mata kuliah kami ujian akhir semester. Iya, sama-sama. Dan ini ya namanya saya juga manusia itu terkadang ada yang keluar dari emosi saya yang itu dari yang benar dari Allah, yang benar dari Allah. Tapi kalau saya yang tadi itu pemimpin yang adil luar biasa, itu bukan kata saya, bukan kata saya. Nah, tapi hanya kita menjabarkan adilnya gimana itu. Nah, kadang masing-masing orang beda-beda menurut persepsinya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga ada kegiatan ini. Juga saya itu buka-buka memori saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Bapak pamit dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.